Halo Sobat Sobat Simponi. Simponi. Ketemu lagi ya sama kita di Ngomel, Ngobrol Milenial. Oke. Hari ini karena namanya aja ngomel ya, ngobrol milenial. Berarti kita nanti akan membahas nih soal anak muda pastinya. Nah, pastinya. Yang dimana anak-anak muda hari ini sangat-sangatlah rentan seperti saya. Saya juga masih muda loh aku Masih loh. muda. Mbak Jana ini mahasiswa S2, sementara saya masih SMA, imut-imut. Kalau Tapi Anda semangatnya mas luar biasa ini. tapi kalau Anda tidak percaya, cek saja IG saya. Apa Jody, namanya? JUDY-JPC. Oke, Nanti kalau aku ada tag name di sini. @janaholic. Iya. Bisa melihat bahwa saya itu adalah anak SMA. Oke. Rentan-rentan ya? sangat rentan sekali. Oke. Gitu. Kalau saya mungkin sudah beban dengan isu-isu yang ya berlawanan dengan ideologi saya. Nah, kalau yang aku tangkap tuh anak muda tuh emang masa-masa pencarian jati diri. Jadi suka melakukan eksperimen terhadap Tuh. berbagai banyak hal. Itu. Semangatnya itu loh, girohnya untuk mencoba hal-hal yang baru itu luar biasa. Tuh. Nah, semangatnya anak muda ini kalau misalkan ke Arah arah yang yang baik negatif, gitu. ke arah yang Oh, negatif ya, negatif itu ya. bahaya. Pasti Tapi kalau bahaya. yang ke arah yang positif bakal bagus. Contohnya kamu kan aktif di mana-mana toh. Jam terbangnya udah tinggi banget nih. Tapi tugas saya keteteran. Ya, berusaha memanage waktu. Ya, aku Memanage juga waktu. berusaha sih. Iya. Jadi karena dari pencarian jati diri tadi yang disampaikan juga emang sangat rentan ya, sehingga ya tergantung lingkungan juga. Kalau lingkungannya dia mendukung sebuah lingkungan yang positif dengan lagi pendidikan dan dididiknya anak itu dengan baik, mungkin tak kira juga mereka tidak akan rentan. Yang akhirnya apa, membuat mereka meskipun ya kita lihatlah era digital hari ini kan. Iya. Hari ini mungkin besok sudah eranya kita hidup di metaverse, tidak lagi di dunia nyata. Oke, kalau ngomongin anak muda yang rentan terpapar oleh ideologi itu erat kaitannya dengan ekstremisme. Ya itu. Nah, ekstremisme. apalagi tuh anak muda sering banget scroll HP. Mbak. Sekarang siapa sih anak muda yang nggak punya HP? Siapa sih yang nggak punya medsos? Pasti semua itu punya lah. Nah, Anak kecil aja sekitar SD kelas 5, mungkin kelas 4 sekarang sudah punya Facebook. Kalau dulu mungkin dikasih JR ya, masih jamet-jametnya ya. Kalau aku dulu tuh waktu SD emang banyak banget teman-teman yang pakai itu. Jadi bahkan aku ngerti lebih banyak informasi pun juga dari HP gitu. nah, nggak sedikit anak muda nih yang belajar agama itu juga lewat HP tuh. Iya, dipermudah lewat HP gitu. Nah, tapi kalau kita belajar agama itu nggak cukup dari HP aja teman-teman. Kita juga harus ada guru spiritual, Ya. harus berguru kepada Seseorang ya, kiai, dan itu harus offline gitu loh. Nggak bisa kita belajar agama hanya lewat online Harus saja. tatap muka ya. Sanatnya itu kan Tidak sampai. tidak sampai. Nah, itu juga apa ya, menjadi anak muda itu gampang terpapar oleh ideologi-ideologi yang ekstremis dan itu bertentangan dengan Pancasila tuh. Tuh. Gimana nih Jody melihat itu di kalangan teman-teman SMA? Iya, kalau aku sendiri ya, kalau aku nih sama teman-teman yang aku lihat ya, mereka memang ya tadi masih rentan dengan banyaknya mereka yang masih mencari jati diri. Ya. Dan dipengaruhi oleh sosial, dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang lain. Kita bisa melihat lah, kita 2 tahun ditekan oleh sistem yang mengharuskan kita harus di rumah ya karena sebuah hal yaitu pandemi, dengan banyak sekali beban, terutama tugas. Wah, aku rada curhat ini Mbak. Iya. Jadi Gak apa-apa. biar guru-guru saya lihat kalau saya tetap Tertekan. menderita karena tugas itu. Ya. Tapi kayaknya dari fisik nggak tertekan itu? Ya harus ceria terus. Oh, harus ceria. Oke. Kalau kata Imam Syafi'i itu kayak mulia tuh, orang yang mulia tuh yang menyembunyikan kesedihannya. Wis. Gitu. Lah, kalau kita hari ini melihat seperti itu, maka yang harus, kalau aku nih ya,
Pengenku teman-teman itu harus dibuka lewat bukan hanya diskusi sih, tapi juga infografis. Sekarang nggak mungkin ya, sekarang diskusi bagi aku nih ya, bagi generasi yang kalau aku anggap mereka menjadi apa namanya generasi strawberry ya mbak ya. Mereka tuh tidak suka dengan diskusi, baca pun mungkin sedikit lah. Gunanya itu apa? Mereka masih suka dengan infografis yang keren gitu, yang menarik lah. Mungkin dari situ akhirnya muncul berpikir kritis tadi mbak. Iya, kritis. Sehingga kalau aku melihat sih anak-anak SMA itu seperti itu. Kalau Mbak Jana gimana? Aku dulu tuh waktu SMA pernah sempat terpapar ekstremisme. Jadi aku menggunakan HP untuk mencari-cari info-info kayak dakwah online kayak gitu. Sempet aku terpapar dan aku sangat aktif di situ dulu. Kemudian semakin kesini aku tuh semakin dapat edukasi, kemudian aku semakin menyaring informasi dan aku berpikir bahwa di Indonesia tuh nggak mengajarkan kayak gini loh, Pancasila itu nggak kayak gini. Betul. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran yang selama ini aku pelajari dari kiai-kiaiku, dari ustadz-ustadzku juga. Itu jadi memang itu waktu aku SMA ya, dimana kalau kita berpikir zamanmu sekarang itu kan semakin arus teknologi kan semakin kuat gitu ya kan. Iya. Jadi anak muda tuh mempunyai banyak sekali informasi, tinggal gimana kita itu bisa menyaringnya. Nah, itu pentingnya literasi digital. Lah itu. Soalnya ada cerita juga nih, Mas. Temenku punya temen yang masih Mataram, dia cerita bahwa terpapar oleh ekstremisme karena keluarga. Keluarga. Ya, karena keluarganya yang emang punya background yang ekstremis lah. Nggak bisa bilang tuh ya ada salah satu kelompok. Tapi itu dia cerita temennya, entah sepantaran atau apa, dia pernah cerita dan itu gambaran mengerikannya ekstremisme gitu. Yang melanda orang gitu kan. Tuh. Lah, dari sinilah keluarga ya pasti juga jadi faktor utama nih dari keluarga sendiri gimana mensupport ke arah yang positif atau negatif juga ya. Terus selain itu kita juga harus berpikir kritis kalau ada informasi apalagi kita memperoleh dari HP itu harus benar-benar di counter nih. Saring dulu sebelum sharing karena kadang-kadang tuh banyak tuh berita hoax di grup WA isinya provokasi semua. Terutama kalau sudah masuk ke grup keluarga, pasti sudah mulai itu di-share ke banyak baik karena emang mungkin literasi yang aku nggak menghina ya, tapi literasi yang mungkin kurang di kalangan keluarga kita sendiri, sehingga kadang hoax yang mengarah ke ekstremisme itu gampang banget tersebar, Mbak. Itu soalnya berita hoax itu menyulut emosi ya. Oke. Terus kalau Jody nih, misal ada orang di sekitar Jody yang terpapar ekstremisme itu apa yang bakal dilakukan? Tapi misalkan ada kesempatan, aku ajak ingin diskusi juga. Diskusi, ya paling tidak aku pengen memahami mereka pemahamannya seperti apa. Dan ya mulai menyadarkan sedikit demi sedikit gitu kan dari paham-paham ekstremisme itu tadi gitu. Karena ada juga dulu aku pernah ada kena gitu. Juga salah satu mungkin salah satu orang yang nggak suka dengan amalan, sehingga dia sampai matiin mic gitu, sampai ribut di dalam masjid. Aku pernah merasakan hal itu sehingga aku sendiri sekarang ya karena saya berkecimpung di organisasi dan terutama di seperti Muhammadiyah saya juga ikut. Di NU pun juga saya juga ikut dengan amalia pun. Akhirnya mulai punya pikiran-pikiran yang terbuka gitu, Islam yang lebih nyaman, rahmatan lil alamin, sehingga ingin bantu ngajak diskusi mereka untuk melihat ini loh, kamu tuh jangan hanya satu hal, tapi lihat Islam tuh rahmah gitu, lebih nyaman gitu loh. Aku seperti itulah kira-kira. Kalau Mbak Jana diri gimana kalau nemu teman-temannya yang aku seperti itu gitu? Kalau misalnya ngajak mereka debat itu nggak ada habisnya. Karena mereka itu dibilangin A itu tetap ngeyel gitu loh, karena pernah aku ngalamin kayak gitu. Dan sekarang kalau ada yang terpapar kayak gitu, aku lebih memilih jalan untuk tetap memposting. Jadi tetap menyebarkan pesan-pesan melalui status WA, status Instagram, karena dengan orang melihat postingan
dan setiap hari itu secara alam bawah sadarnya itu bakalan menerima itu loh kayak gitu. Terus tetap mencerminkan, berusaha mengaplikasikan agama Islam yang sebagai rahmatan lil alamin, karena ketika kita hanya berdebat saja itu kan justru debat kusir, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dan itu tadi juga bagus karena bergerilya dengan internet gitu. Jadi internet juga ini satu hal ya, kenapa hari ini mungkin banyak banget konten-konten yang ekstremisme, karena mungkin konten-konten kita pada online sekarang itu nggak diisi dengan konten yang positif, cuma adanya pargoy. Pargoy saja. Tapi kalau pargoynya baik tidak apa-apa. Kalau TikTok kan tapi ada pesan-pesan yang terselubung gitu kan bagus ya. Iya betul. Sehingga itu akhirnya ngasih apa ya, trending juga, algoritma memengaruhi, masuk FYP dan FYP, kalian bisa lihat oh ternyata seperti ini kan, bagus banget. Makanya hari ini pun juga bukannya hanya kita aja ya, tapi seluruh teman-teman yang punya pikiran sama, ayo kita nyadarin gitu. Kita memerangi konten-konten ekstremisme dengan konten-konten kebaikan tentang perdamaian gitu ya. Perdamaian gitu. Nah, ada pesan-pesan apa buat teman-teman nih? Untuk dari kalangan SMA. Untukku yang anak SMA, pesanku dengan teman-teman di SMA aku negeri 3 maupun juga di SMA lain, aku berharap satu hal, kalian tetap rajinlah untuk belajar, tapi konteks apa yang ku omongkan belajar ini bukan hanya dari sekolah, tapi juga kalian harus mulai belajar di luar, mulai melihat sekitar kalian. Kalian mungkin 2 tahun sudah di rumah, tapi coba kalian keluar dari posisi itu, lihatlah sekitar kalian, lihatlah sosial kalian gimana. Lalu setelah itu kalian coba untuk berpikir kritis. Karena apa? Karena hal itu lebih membuat kalian lebih nyaman dan akhirnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manfaatkan waktu SMA kamu, manfaatkan waktu SMA kalian itu kepada arah yang positif. Karena sedikit aja ke arah yang negatif, terus menerus nanti imbasnya juga akan gede. Jadi aku berharap pada kalian semuanya untuk tetap lihat konten-konten yang positif, mulai melihat, mulai menimbang. Kalaupun ada keluhan, coba cerita nih ya kan, cerita kepada guru-guru yang terkait sehingga kalian punya pandangan yang terbuka. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, kalau aku pesan buat teman-teman, jangan menelan mentah-mentah apa yang kalian lihat di media. Gunakan nalar kritis kalian. Kemudian setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Dan untuk laki-laki maupun perempuan, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat. Jadi ketika ada narasi bahwa perempuan solehah, wanita solehah itu yang di rumah saja, itu menurutku tidak benar, karena memang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Ketika kalian bisa mengasah potensi kalian untuk banyak umat, itu akan menjadi kalian menjadi pribadi yang sangat baik dan sangat bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, agama dan negara. Ya, seperti doa waktu ulang tahun. Bukan, waktu lahiran. Oke. Itu tadi ya kita bahas soal ekstremisme. Itu juga pesan kami, jangan lupa untuk diingat teman-teman, karena hal itulah yang hari ini sangat penting bagi kita, karena melihat era digital yang sekarang gitu dengan kasus-kasus ekstremisme yang baru. Iya, tuh banyak banget karena dia belajar dari yang salah. Karena dia belajar dengan yang salah, terus mereka terdoktrin dari internet juga gitu loh. Jadi internet ini di sisi lain baik, tapi juga kalau kita nggak punya filter yang baik, kita juga kena arus itu tadi. Dan betul. Kadang sampai tadi yang aku ceritakan, sampai dia jadi pelaku ekstremisme, itu yang paling kita tidak mau gitu. Mungkin itu ya pesan-pesan kita hari ini, ngomel edisi ngomongin anak muda, ngobrol milenial. Oke, nantikan ngomel-ngomel berikutnya. Selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.
and see you Sobat Simfoni. Bye.